Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, menyambung seri pertama tentang hakikat pengenalan diri kita. Pada seri yang pertama, saya sudah menjelaskan apa dan siapa itu manusia. Yang dianya bukan diri kita loh. Sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada seri kedua. Kembali pada surah At-Tagabun ayat 2. Apa kata Allah yang disampaikan oleh Rasul? Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Dia itu Allah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalam adanya yang kafir, di dalam adanya yang beriman. Jadi kafir dan beriman ada dalam diri kita. Tidak di luar diri loh. Jangan gampang mengkafir-kafirkan orang, memunafik-munafikan orang, memusik-musikkan orang, dan macam-macam itu. Jangan gampang ke sana loh. Kajilah diri kita. Karena semua itu ada dalam diri kita. Yang kafir itu ada dalam diri kita. Yang munafik itu ada dalam diri kita. Yang fasyik itu ada dalam diri kita. Yang zalim itu ada dalam diri kita. Ini yang perlu dibaca, bukan membaca orang lain. Makanya kata Allah dan Rasul, Iqra kitabaka kafa nafsuka allati yauma hasibah. Baca kitab kamu. Baca diri kamu. Cukup kamu yang membacanya. Sebelum dibaca Allah. Kalau Allah membaca kitab kita bahaya. Akan keluar semua aib kita diketahui orang lain. Akan jatuh harga diri kita, martabat kita. Sehingga kita tidak bermuka lagi di tengah masyarakat. Kalau Allah membacanya, bahaya saudara. Apalagi di akhirat nanti, wah telanjang sekali kita. Terbuka sekali kita, habis kita. Makanya sebelum itu kata Allah, Iqra kitabaka. Kafa nafsuka allati yauma hasibah. Baca kitab kamu. Cukup kamu saja yang membacanya hari ini. Oke? Nah, ini dalam rangka kita membaca kitab kita. Tidak membaca kitab orang lain. Baik, kita mulai. Yang tadi saya sudah ceritakan tentang siapa manusia. Yang ada pada tubuh yang satu. Nah, sekarang kita masuk kepada al-mu'min. Orang yang beriman. Nah, siapakah orang yang beriman? Nah, kan kita gampang tuh. Mana orang beriman? Wah, ini kita ini orang beriman. Kita yang beragama Islam. Kita yang melaksanakan ibadah. Ini orang beriman. Bagaimana dengan orang yang agamanya tidak sama dengan kita? Wah, itu kafir. Gampang sih. Ngomongnya gampang. Padahal Allah tidak berbicara orang lain loh. Allah berbicara tentang individu setiap diri yang ada pada tubuh-tubuh itu. Yang ada pada diri-diri itu, yaitu setiap kita. Jadi, orang yang beriman, itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia percaya? Apakah karena dia mendengar ceramah ustadz? Apakah karena dia banyak baca Quran dan baca hadis? Apakah karena dia banyak baca buku seperti buku-buku saya yang di belakang ini? Tidak. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan bukan karena mendengarkan ceramah ustadz. Bukan karena dia membaca kitab Quran dan hadis. Bukan karena dia banyak membaca buku. Dia percaya kepada Tuhan karena dia pernah melihat Tuhannya. Pernah mendengar suara Tuhannya. Pernah berhadap langsung dengan Tuhannya. Nah gitu. Apa dalihnya? Apa alasannya Pak Abu Fikri? Ya buka surat Al-A'raf 172. Di situ kan terlihat ya. Nah itu. Seketika Allah berfirman, Rasul yang menyatakan firman itu. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam. Min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ingat. Seketika aku keluarkan semua roh anak Adam. Nah, itu dia. Nah, itu termasuk roh kita. Disuruh kita ngingat. Apakah Anda ngingat? Apakah kita semua teringat?
Enggak, lupa. Makanya Allah katakan ingatlah. Berarti kejadian ini terjadi loh, dulu. Yang kita sudah tidak ingat lagi. Ingatlah. Seketika Tuhanmu mengeluarkan semua roh anak Adam dari sulbinya Adam. Kami angkat satu persatu sumpah atas diri mereka. Kami tanyakan kepada mereka, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya karena roh tadi mendengarkan suara itu. Roh tadi melihat. Roh tadi berhadapan langsung dengan Allah. Ya, tentu dia menjawab, bala syahidna. Benar. Engkau Tuhan kami. Kami menyaksikan. Antakulu yaumal qiyamah, kata Allah. Inna kunna an hazal ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat, di hari akhir, di hari pertemuan kamu dengan Tuhan, baik waktu sholat ataupun di akhirat nanti, kamu mengatakan belum pernah ketemu Tuhan. Jangan gitu dong. Nah, itu maksud Allah mengatakan. Sebenarnya saudara-saudaraku, dalam kajian hakikat, ada sedikit perbedaan makna daripada ayat tadi. Ayat tadi sebenarnya adalah cerita tentang manusia yang ada dalam spermatozoa. Sewaktu dia masuk ke ovum, di situ akan ditulis takdir daripada orang ini. Maka seketika roh ditiupkan itu dia berkata, dia siapa? Dia roh itu berkata kepada siapa? Kepada tubuh badan jasadnya sendiri. Yang dalamnya ada roh atau jiwa. Nah di situ dia berkata, adakah tidak aku nih dengan Tuhan kamu? Jadi semua unsur manusia pada waktu itu seketika dia mau menampung ruh, enggan. Enggan dia mengakui. Tidak mau dia mengakui. Tapi tetap dia dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh. Efek daripada dia tidak mau mengakui, efek daripada dia tidak menerima roh dalam tubuhnya, itulah tadi ngidam. Ibu-ibu kalau sudah 4 bulan 10 hari itu sudah mulai ngidam dia. Muntah-muntah. Mau makan kopi, mau kasih beras pakai minyak tanah, macem-macem. Minta es pokat tengah malam, suaminya babak belur sama dia. Itu efek dari protes demonsnya. Si manusia tadi, si jiwa tadi, si tubuh tadi terhadap dimasukkan ruh ke dalamnya. Tapi Pak Ustadz, ada juga orang yang tidak pakai ngidam, itu gimana itu? Nah, mudah-mudahan tubuh badan jasad yang dimasuki oleh ruh yang ada dalam kandungan ibu tadi, termasuk tubuh badan jasad atau manusia atau jiwa yang tertata oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ada cara penyemaian yang baik. Cara menanamkan benih yang baik. Gitu. Jadi seketika kita masuk ke kamar berdua sama istri, berdua sama suami, melakukan hubungan, itu ada teorinya, ada caranya, ada etikanya, ada akhlaknya loh. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Jika mereka melaksanakan secara itu, mudah-mudahan yang di dalam tadi protesnya terhadap roh tadi tidak terlalu kencang. Tidak terlalu keras. Kembali pada cerita kita. Nah, itu cerita lain itu. Jadi, itu masih cerita syariat yang tadi itu. Nah, jadi cerita yang ada dalam rahim, kejadian dalam rahim tadi, itu bisa dikiaskan kepada kisah yang terjadi di alam sana, di alam roh itu. Jadi seketika Allah menjadikan 4 pasal daripada Muhammad. Ya, kan saya sudah pernah bilang dulu, era itu ada 3. Ada era la ilaha illallah. Nah itu dia. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Itu era yang pertama. Era yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lah 2 dia. Artinya, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada nama kecuali Allah. Tapi tidak nyata lagi Allah, melainkan dia nyata pada utusannya,
pada sifatnya, itulah Muhammad. Itu pada era yang kedua. Daripada Muhammad ini, Allah menjadikan segala sesuatunya. Makanya Allah berkata, khalaqta asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini, hai Muhammad, daripada engkau karena engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Jadi alam semesta ini bermula daripada Muhammad. Tentu bukan Muhammadnya, nurnya Muhammad. Itulah ruh, itulah mukmin. Dan Muhammad terjadi daripada Allah. Karena Allah zat, Muhammad itu sifat. Sedangkan ruh itu tadi bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, mukmin, maka dia disebut dengan nama. Tubuh badan jasad atau manusia disebut apa? Disebut perbuatan atau if'al. Makanya ada zat, itu Allah, ada sifat, itu Muhammad, ada nama, itu ruh, ada if'al atau perbuatan, itu tubuh, itu jasad. Itulah manusia. Tidak bisa tidak, semua penciptaan itu wajib hukumnya 4 dasar tadi. Zat, sifat, nama, dan perbuatan. Begitu. Kembali kita kepada cerita kita. Nah, khalaqtal asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau, hai Muhammad, dan aku jadikan engkau daripada aku. Nah, maka diulangi oleh Allah kembali dengan kalimat yang berbunyi, laulaka, laulaka, laulaka ma khalaqtul asya'. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak akan kujadikan alam semesta. Maka benarlah terjadinya alam semesta itu bermula daripada Muhammad. Kapan mulainya? Nah, 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Itu adalah negeri Bakkah. Maaf, negeri Bakkah itu bukan Mekah loh. Itu adalah negeri yang diberkati, negeri yang pertama kali Allah jadikan. Nah itu. Loh, kenapa Pak Abu Fikri ngomong seperti itu? Ya karena saya temukan. Surat Ali Imran 9697. Dikatakan di situ, inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah. Jelas kalimatnya begitu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, aku yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ditulis oleh orang dalam kurung Mekah. Mekah itu baru loh. Setelah langit dan bumi diciptakan, belum ada isinya. Di era Ibrahim pun Makkah itu belum bernama Mekah loh. Belum. Di zaman Ibrahim belum. Di zaman Isa pun belum. Itu terjadi pada zaman Muhammad, maka bernama dia dengan nama Mekah. Walaupun Nabi Muhammad waktu itu belum dizohirkan sebagai manusia biasa. Tiba-tiba kata Bakkah dikurung dengan Mekah. Kan tidak nyambung. Ya tidak kita menyalahkan, tidak. Tapi menjelaskan bahwa Bakkah itu adalah negeri yang pertama kali, negeri yang diberkati, yang Allah jadikan sebelum langit dan bumi tercipta. Jadi yang pertama kali adalah negeri yang diberkati. Yang kedua, aras di bumi. Jadi negeri yang diberkati tadi, dia juga dikatakan bumi. Di situ dibuat aras. Atau rumah yang pertama kali. Atau Baitullah. Itu dia. Sudah? Yang ketiga, dia jadikan sorga dan neraka. Sorga dan neraka. Di situ juga. Yang keempat, mukmin. Nah, itu dia. Mukmin ini adalah nur, cahayanya Muhammad. Nur atau cahaya Muhammad. Dia mempunyai nama yang banyak, tergantung dengan fungsi dan misi yang terjadi pada dirinya pada waktu itu. Seketika dia dizohirkan daripada Muhammad, namanya Nur Muhammad. Seketika nanti dia berhadapan dengan Allah yang nyata adalah Muhammad, sewaktu dikatakan alastu bi rabbikum, nah itu hakikat ya. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu?
Siapa aku ini dengan Tuhan? Kalau Tuhan jelas Allah. Kalau aku ini yang dengan Tuhan siapa? Kan ada kalimat itu. Wa iz agazza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusahum. Alastu, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua ruh mengatakan bala syahidna. Benar aku menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, itulah asal muasal terjadinya syahadata ini, saudara. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Sebenarnya namanya belum Muhammad juga, tapi untuk mempermudah paham disebut Muhammad. Gitu. Karena Muhammad ini punya nama banyak loh. Mulai dari Alif, Amim, Alif Lamim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad. Terakhir baru dia bernama Muhammad. Kapan? Seketika dia berbentuk berupa sama dengan kita. Nah itu. Nah, jadi kembali kepada kita, seketika kita dizahirkan daripada Muhammad, nama kita Nur Muhammad. Seketika kita menyaksikan Allah yang nyata pada Muhammad, nama kita mukmin. Gitu. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Seketika kita terpari di hati ini, nama kita insan. Seketika kita menampung persoalan hidup kita, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi penyelesaian hidup kita, namanya fikir. Seketika kita menimbang manfaat mudarat, namanya hayal. Seketika kita merangkum, namanya paham. Seketika kita melakukan pekerjaan, namanya ilmu. Maka setiap pekerjaan, setiap amal tidak diterima oleh Allah kalau tidak melalui proses yang terakhir, namanya ilmu. Kembali kepada persoalan kita. Jadi, Nur Muhammad tadi atau mukmin tadi, ya, seketika dia dimasukkan ke dalam tubuhnya, ternyata tubuhnya terbuat dari cahaya, maka jadilah dia malaikat atau Jibril CS. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nangkir, Ridwan, dan Malik. Dan banyak lagi malaikat. Yang semuanya adalah mukmin atau ruh yang tubuh mereka terbuat dari cahaya. Gitu loh. Kemudian Nur Muhammad atau ruh tadi atau mukmin tadi dimasukkan ke dalam tubuh. Tubuhnya adalah tanah. Terbuat dari tanah. Nah itulah orang tua kita Adam. Kemudian lagi ruh tadi, Nur Muhammad tadi, mukmin tadi, seketika tubuhnya terbuat dari api, maka itulah bangsa jin yang disebut dengan Azizal bin Janu. Ada 4 turunan lagi itu. Apa? Nah, seketika dia dimasukkan ke dalam tubuh yang namanya angin, bernama dia dengan nama Roh Rehan. Seketika Nur Muhammad tadi, ruh tadi, mukmin tadi dimasukkan ke dalam tubuh yang bernama air, maka bernamalah dia Roh Rahmani. Seketika dia, mukmin tadi, ruh tadi, Nur Muhammad tadi, dimasukkan ke dalam tubuh yang tubuhnya adalah tanah, maka bernamalah dia Roh Jasmani. Seketika Nur Muhammad tadi, ruh tadi, cahaya Muhammad tadi, dimasukkan ke dalam tubuhnya yang terbuat dari api, bernama dia Roh Edafi. Makanya roh angin, Rehan, roh air, Rahmani, roh tanah, Jasmani, roh api, Edafi disatukan oleh Allah. Maka dari sinilah asal muasal terciptanya langit, bumi beserta isinya berupa gunung, laut, lembah, sungai, dan macam-macam. Termasuk tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, hewan-hewanan, dan buah-buahan. Termasuk tubuh kita terbuat dari itu, saudara. Gitu loh. Nah, kembali kepada cerita mukmin tadi. Ya, itu. Jadi karena kita, mukmin ini, berasal daripada Muhammad, Muhammad berasal daripada Allah, maka berkatalah Muhammad, Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku loh. Nur Muhammad itu daripada aku loh. Akulah bapaknya, akulah ayahnya, akulah sumbernya.
Gitu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Balad dijelaskan, la uksimu bihazal balad wa anta hilum fi hazal balad wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah, hai Muhammad, dengan negeri ini, itu Bakah loh, bahwa engkau hari ini tetap dalam rumah ini. Nah, di situ ada Baitullah, di situ dia. Di bawah itu ada ayat yang berbunyi, wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Muhammad. Siapa anak? Para ruh. Itulah cerita kita. Itu. Jadi, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah. Mukmin itu daripada aku. Ruh itu daripada aku. Maka sifatnya ruh itu, sifatnya mukmin ini, sifatnya diri sebelah diri ini, sama dengan sifat bapaknya. Sidik amanah tabligh fatona. Sidik amanah tabligh fatona. Benar, ya, dipercaya, menyampaikan kebaikan, cerdik lagi bijaksana. Itu sifat ayahnya, ada pada anak-anaknya, ada pada kita loh. Dan 4 sifat itu juga datang daripada Allah. Nah, 4 sifat ini yang disebut dengan akhlak itu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini yang sifat ini yang disebut dengan akhlak itu. Yang dengannya ayahanda kita Muhammad itu diutus ke dunia itu untuk membangkitkan, menyempurnakan akhlak itu. Supaya apa? Supaya bisa membina manusia. Membina 17 sifat buruknya itu. Supaya dia jangan kafir lagi. Nah itu. Supaya bisa dia bawa kembali kepada Tuhan. Makanya setiap hari kita perang dengan yang di dalam dada kita itu. Yang kontra tadi, yang manusia tadi. Nah itu. Jadi terjadinya perang mukmin dan kafir itu bukan di luar, tapi di dalam. Tapi terus terang saja, terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Al-Ahzab, perang Kandak, perang Hunain, semua perang-perang di dunia ini bermula dari perang yang di dalam. Jika seorang pemimpin itu, mukminnya kalah dengan si manusianya atau si kafirnya, jelas dia akan membentuk opini manusia di dunia ini untuk mengalahkan semua yang bersifat kebenaran. Itu. Makanya perang Badar, perang Kandak, perang Uhud, perang dunia sebesar ini, kata Allah, belum perang besar itu. Kata Nabi, belum perang besar itu. Perang besar itu adalah seketika kita melawan hawa nafsu dunia syaitan sebagai sifat daripada manusia diri kita. Nah, makanya dikatakan, ada aduwika nafsu kalati baina jambaika. Musuh yang perlu kamu perangi, yang perlu kamu lawan, adalah musuh yang ada pada dirimu, sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Itu sifat daripada manusiamu. Nah itu makanya terjadi perang-perangan di dalam tubuh kita ini. Tidak usah jauh-jauh, seketika kita mau membantu orang, memberikan orang uang, ikhlas loh. Tapi tiba-tiba ada rasa berat, ada rasa enggan, ada rasa tidak mau. Itu siapa itu yang melarang? Ya manusia kita. Kalau tidak kuat, si mukmin ini tidak jadi kita bantu orang, tidak jadi kita berikan uang, tidak jadi. Gitu juga. Sampai-sampai Allah berkata, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba seketika ingin bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Kita tanyakan, adakah kamu melihat? Kita jawab, oh tidak ada, tidak mungkin. Bisa aku kapak dia, bisa aku binasakan dia. Karena kita melihat keluar. Tetapi kalau kita melihat ke dalam, yang menghambat kita, yang menghalangi kita untuk sholat adalah manusia kita itu. Diajaknya kita tidur lagi, diajaknya kita main HP, diajaknya kita berdiskusi, diajaknya kita bercerita ini dan itu dan seterusnya. Sementara waktu itu, Allah dan Rasulnya memanggil melalui suara azan. Itu dia. Tidak ada tetangga kita yang melarang kita sholat. Nggak ada, tidak berani dia. Tidak ada keluarga kita melarang kita sholat. Tidak berani dia. Tapi kenapa kita enggan sholat? Kenapa kita berleha-leha, bermalas-malas? Ini menghambat ini. Ini menghambat ini. Manusia kita tadi. Jiwa yang jelek kita tadi. Gitu loh. Makanya Allah katakan, ara'aital lazi yanha 'abdan idza shalah. Adakah tidak kamu melihat
Orang yang menghalangi hamba untuk sholat bertemu dengan Tuhannya di dalam sholat itu, siapa yang menghambat? Tidak ada. Secara real ya, secara fakta tidak ada. Tetapi terasa adanya. Nah itu dia. Terasa adanya yang ngajak kita malas, yang ngajak kita enggan, yang ngajak kita tidak mau melakukan. Siapa? Mana dia? Ada di sini loh. Itu yang harus kita pahami dalam kajian hakikat. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, itulah cerita daripada mukmin ini. Dia adalah bermula daripada Muhammad. Muhammad itu bermula daripada Allah. Misinya mukmin ini itu sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Untuk apa? Untuk membina manusia kita. Untuk mendidik manusia kita. Untuk mengajarkan di jalan yang baik dan benar. Dibawa dia kepada Allah supaya dia benar. Makanya kita lihat ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin membantu orang. Suaranya bagus, kata-katanya bagus, perbuatannya baik, tidak menyakiti orang. Ini siapa yang berbuat? Yang berbuat itu adalah ruhnya, mukminnya. Lalu kenapa manusianya tidak mengganggu lagi? Manusianya sudah terdidik oleh ruh tadi. Ya, jiwanya sudah terdidik oleh mukmin tadi. Lalu bagaimana mukmin bisa mendidik jiwanya? Lalu bagaimana ruh bisa mendidik jiwanya? Lalu bagaimana diri yang sebenarnya pada diri kita itu bisa mendidik jiwanya? Bukan kita yang mendidiknya, tapi Allah dan Rasul. Kapan? Seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Ya ingat ya. Ini tidak sederhana ini. Ingat ya, tidak sederhana. Seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul dalam sholat, disitulah wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Aku lumpuhkan dia, aku lemahkan dia, aku arahkan dia kepada kebaikan. Apa itu penyakit hati dalam dada? Ya 17 sifat jelek tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabungkan lahir 10. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinah, tamak, lomba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah penyakit hati. Itu yang aku cabut, itu yang kelemahkan, itu yang kelumpuhkan. Makanya kamu menjadi orang yang baik. Suaramu indah, kata-kata kamu bagus, perbuatanmu sangat luar biasa, dan kamu terpuji. Itu saudara. Jadi semua itu tidak bisa kita laksanakan kalau bukan karena pertolongan Allah dan Rasul. Kalau bukan karena metode-metode yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, yang ada pada kitab Quran, yang ada pada hadis Nabi, yang hari ini saya uraikan kisah itu. Gitu saudara. Jadi itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai sumbangsi saya kepada saudara-saudaraku, kaum kerabatku. Bukan berarti saya lebih daripada Anda, tidak. Tetapi itu yang saya ketahui, yang harus saya persembahkan kepada Anda atas nama Allah dan Rasul. Artinya, jika Anda mengatakan ini bagus, ini benar, itu bukan kebenaran saya loh. Itu kebenaran Allah dan Rasul. Saya hanya menyampaikan, hanya mengingatkan sesuai dengan firman Allah yang ada pada Rasul. Fazakir inama anta muzakir. Kau ingatkan saudaramu, tugasmu hanya mengingatkan. Nah itu. Bukan merubah, bukan menggantikan, tidak ada hak kita. Gitu. Karena seketika ruh terkontaminasi, mukmin terjajah oleh manusianya, itu tidak bisa dia melepaskan diri, tidak bisa. Mau ustadz, mau kiai, mau ulama, mau siapa saja psikiater yang akan menyelesaikan persoalan dia supaya ruh ini menjadi baik, tidak akan bisa. Kenapa? Bukan mereka yang mengurus ruh, tidak urusan mereka itu. Yang mengurus ruh itu adalah Tuhannya. Maka dikatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, ruh itu urusanku. Urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Makanya kalau istri kita yang kurang baik, anak kita kurang baik, tetangga kita kurang baik, ingatkan saja, tegur saja, berikan nasihat yang baik saja gitu. Wa tawasau bil haq, nah tausiah dengan kebenaran, wa tawasau bil sabri, tausiah dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, tausiah dengan kasih sayang. Jangan benci kepada dia. Seketika kita benci, waktu itu kita sudah jatuh, waktu itu sudah kalah, terjajah kita. Daripada seperti itu, mendingan kita tidak usah menasihati orang. Cukup kita menasihati diri kita sendiri. Oke? Itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat.
Tentu di sini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, terutama bagi saudara-saudaraku yang sedang bermasalah dengan kejiwaannya. Silahkan nanti buka Quran, buka hadis. Kalau perlu konsultasi dengan kita. Insya Allah selama waktu itu ada, saya akan memberikan waktu kepada Anda. Oke? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.